Saluran pemasaran dan jaringan nilai. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka langsung ke pembeli atau pengguna akhir. Di antara mereka berdiri seperangkat perantara yang melakukan berbagai fungsi. Perantara ini merupakan saluran pemasaran atau marketing channel. Biasa juga disebut saluran distribusi. Secara formal, saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung yang berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah serangkaian jalur yang diikuti produk atau layanan setelah produksi yang berujung pada pembelian dan konsumsi oleh pembeli atau pengguna akhir. Dalam mengelola perantaranya, perusahaan mempunyai dua strategi dalam saluran pemasaran. Strategi tarik merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Meliputi kegiatan pemasaran, terutama iklan dan promosi untuk konsumen, yang diarahkan pada end users untuk membujuk mereka agar meminta produk tersebut pada perantara, sehingga perantara kemudian memesan produk tersebut ke perusahaan. Strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjualan dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar kepada pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada konsumen. Mengintegrasikan sistem pemasaran multi-channel. Integrasi dalam pemasaran adalah kombinasi antara tahap pemasaran yang terpisah, misalkan grosiran dan eceran. Multi-channel marketing adalah menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau segmen pelanggan di suatu area pasar. Manfaat mengintegrasikan sistem pemasaran multi-channel. Yang pertama adalah peningkatan cakupan pasar. Yang kedua adalah biaya saluran yang lebih rendah. Misal, penjualan secara online atau dengan katalog dan telepon lebih murah daripada menggunakan penjualan pribadi untuk menjangkau pelanggan kecil. Yang ketiga adalah kemampuan untuk melakukan lebih banyak penjualan yang disesuaikan, seperti dengan menambahkan tenaga penjualan teknis untuk menjual peralatan yang kompleks. Jaringan nilai. Jaringan nilai adalah sistem kemitraan dan aliansi yang dibuat perusahaan untuk mencari, menambah, dan memberikan penawarannya. Jaringan nilai mencakup pemasok perusahaan, pemasok besar, pemasok lainnya, pembeli langsung, dan pembeli terakhir. Terdapat 5 alur saluran dalam saluran pemasaran, yaitu alur fisik, alur judul, alur pembayaran, alur informasi, dan alur promosi. Selanjutnya ada tingkat saluran. Tingkat saluran dibagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pemasaran pembeli dan saluran pemasaran industri, dengan level yang sama, yaitu level 0 sampai level 3. Saluran sektor layanan atau service marketing channel. Saluran pemasaran juga terus berubah untuk person marketing. Selain menyediakan hiburan langsung dan terprogram, penghibur, musisi, dan artis dapat menjangkau calon dan penggemar yang ada secara online dengan berbagai cara. Begitupun politisi. Politisi juga harus memilih campuran saluran seperti media massa atau sosial media. Organisasi layan nirlaba seperti rumah sakit mengembangkan sistem pemberian layanan kesehatan ataupun memberikan informasi-informasi tentang rumah sakit melalui media sosial mereka. Desain keputusan saluran. Untuk merancang sistem saluran pemasaran, pemasar harus menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan, menetapkan tujuan dan kendala saluran, dan mengidentifikasi serta mengevaluasi alternatif saluran utama. Menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang pertama,
berapa banyak ukuran atau unit yang diinginkan. Yang kedua, waktu tunggu dan pengiriman. Yang ketiga, kenyamanan spasial atau tempat. Yang keempat, variasi produk. Dan yang kelima, cadangan layanan. Sistem pemasaran. Terdapat dua sistem pemasaran. Yang pertama yaitu sistem pemasaran vertikal atau VMS. VMS terdiri atas produsen, pedagang besar, dan pedagang ecer. Jenis-jenis VMS yaitu VMS korporat, VMS terpimpin, dan VMS berdasarkan kontrak. Selanjutnya, sistem pemasaran horizontal atau HMS. Dalam sistem ini, ada dua atau beberapa perusahaan yang tidak berhubungan menggabungkan sumber daya atau program untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang sedang berkembang. E-commerce atau internet marketing. Internet marketing atau e-marketing atau online marketing merupakan upaya untuk melakukan pemasaran suatu produk, barang, atau jasa melalui media elektronik atau internet. Praktik e-commerce menggunakan situs web untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan layanan online. Ada dua jenis perusahaan di bidang e-commerce yaitu Pure Click Companies and Brick and Click Companies. Pure Click Companies yaitu perusahaan yang hanya membuka jasa jual beli mereka lewat situs online. Mereka tidak membuka toko fisik. Sedangkan untuk Brick and Click Companies, mereka membuka toko fisik juga membuka jual beli online di situs web resmi mereka. Konflik. Jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik saluran horizontal. Terjadi antara anggota saluran di tingkat yang sama. Yang kedua, konflik saluran vertikal. Terjadi di antara berbagai level saluran. Yang ketiga, konflik multikanal. Ada ketika pabrikan telah menetapkan dua atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Penyebab konflik saluran. Yang pertama, ketergantungan perantara kepada produsen. Yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. Yang ketiga, ketidakcocokan tujuan. Dan yang keempat, perbedaan persepsi. Analisis saluran distribusi atau saluran pemasaran wisatawan mancanegara di Bali. Pulau Bali termasuk ke dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Bali, dengan ibu kotanya Denpasar. Pulau Bali dalam pengembangan wisatanya sudah dimulai sejak tahun 1930. Dimulai dengan atraksi wisata yang indah serta pengemasan daya tarik wisata yang baik, menjadikan Pulau Bali sebagai destinasi wisata populer di kalangan wisatawan mancanegara. Adanya saluran distribusi wisata memudahkan wisatawan dalam memilih produk-produk wisata yang akan dikunjungi. Berdasarkan peranan tersebut, maka saluran distribusi wisata adalah sistem yang di dalamnya terdapat pemangku kepentingan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menyalurkan produk wisata kepada wisatawan. Saluran distribusi wisata termasuk di dalamnya terdapat pemangku kepentingan, seperti Biro Perjalanan Wisata, pemerintah, dan masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai saluran distribusi, karena memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam mengenal lebih jauh tentang daya tarik wisata yang ada di suatu daerah, khususnya Pulau Bali. Hubungan antara Biro Perjalanan dan pemerintah adalah sebagai pengembangan fasilitator yang terdapat pada Provinsi Bali. Pemerintah berperan sebagai pemberdayaan, pengawas, dan koordinator destinasi wisata di Provinsi Bali. Sedangkan pelaku usaha atau biro perjalanan berperan sebagai penarik wisatawan dengan memesan paket wisata pada biro perjalanan tersebut yang dikenakan pajak oleh pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Bali. Hubungan timbal balik yang dilakukan pemerintah dan pelaku usaha dalam prakteknya adalah memberikan pemberdayaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha biro perjalanan.
Masyarakat di sini berperan aktif dalam atraksi wisata setempat. Masyarakat juga ikut serta dalam penyebaran informasi kepada wisatawan yang berkunjung, hampir sama dengan para pelaku usaha biro perjalanan. Masyarakat memiliki peran langsung dalam menangani wisatawan yang berkunjung di Pulau Bali. Analisis studi kasus pemasaran tentang Apple Pay. Peran Apple tidak hanya untuk menyatukan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan untuk menciptakan pengalaman di telepon. Namun, bekerja dalam ekosistem saat ini, yang konsumen ingin hal-hal yang serba sederhana, Apple memutuskan untuk menciptakan layanan pembayaran virtual yang bernama Apple Pay. Apple memutuskan bahwa jika Apple Pay mudah, aman, dan pribadi, Apple memasarkan produknya melalui bank-bank, jaringan, dan pedagang-pedagang di Amerika Serikat. Apple bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka, termasuk American Express, dan telah setuju untuk menyediakan Apple Pay bagi konsumen mereka. Apple Pay menawarkan bank cara untuk meningkatkan pengalaman konsumen, tetap menjadi yang teratas dalam ekosistem pembayaran baru, dan menumbuhkan transaksi m-commerce.